Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang saya hormati. Setiap manusia pasti akan merasakan permasalahan, kesulitan, dan penderitaan di dalam kehidupan ini. Memang dunia ini merupakan tempat terlaknat. Di dunia ini merupakan tempat hukuman dari nenek moyang kita Nabi Adam alaihi salam karena suatu dosa. Pertamanya adalah dahulu Nabi Adam itu diciptakan dan berada di surga karena dia melanggar sesuatu yang terlarang oleh Allah. Kemudian dia dihukum dengan diturunkannya di tempat di dunia ini yang penuh dengan penderitaan, usaha, dan lain sebagainya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah engkau wafat atau meninggal kecuali beragama Islam. Bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, artinya ialah imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Imtithalu awamirihi yaitu engkau melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya karena ikhlas untuk Allah, karena mengharap wajah Allah, mengharap pahala yang besar, bukan karena kepentingan dunia. Engkau melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah bukan karena kepentingan dunia, bukan karena untuk pujian, karena ingin disanjung, bukan, tapi karena Allah, niat mengharap pahala yang besar dari Allah, artinya murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jemaah salat Jumat yang saya hormati, dan bertakwalah engkau kepada Allah sebenar-benar takwa, artinya wajtinabu nawahihi, itu engkau meninggalkan, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada rasa takut kepada Allah, karena ada rasa takut kepada Allah atas siksaannya, ancamannya, kemurkaannya, bukan takut kepada makhluknya. Artinya menjauhi segala yang dilarang itu karena ada rasa takut kepada Allah, bukan karena takut kepada makhluknya, bukan karena takut kepada manusia, takut diolok-olok manusia, dicaci manusia, enggak. Mereka meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Rasulullah, karena mereka bukan takut dicaci maki oleh manusia, tapi karena rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu takwa di sini harus dilandasi dengan ilmu syariat Islam yang benar. Masyarul muslimin, jemaah salat Jumat yang saya hormati, orang yang beriman mendapatkan seruan dan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala yang statusnya untuk kebaikan dirinya sendiri dan untuk keberkahan hidupnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qulu qawlan sadida,
dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan perbaiki amal perbuatan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, yang jujur, perkataan yang penuh dengan integritas. Terus apa yang akan terjadi? Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan perbaiki segala amal perbuatan kalian. Allah perbaiki segala keburukan-keburukan yang pernah engkau lakukan. Allah akan memperbaiki perbuatan kalian yang buruk. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang sangat besar, yang sangat bahagia, yang sangat sukses. Mengapa? Karena dia telah memerangi musuh-musuh Allah, hawa nafsu yang buruk, setan-setan yang keji, yang dengki, yang membuat kerusakan kepada manusia. Mereka menang melawan hawa nafsu, setan-setan buruk, dan melawan dari godaan internal dan eksternal, baik dari luar, baik dari dalam diri kita yang ada sifat keburukan juga. Kita melawan dengan taat kepada Allah dan Rasulnya, tentu akan mendapatkan nilai di sisi Allah, yaitu fazah. Dia akan mendapatkan kesuksesan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang saya hormati. Pada hari-hari ini yang tidak mudah, banyak di antara kita yang memperjuangkan hidupnya, mendapati kendala di dalam mencari rezeki untuk menafkahi dirinya, keluarganya, istri dan anak-anaknya. Akan tetapi ketika kita berada di tengah-tengah mencari rezeki yang halal, janganlah kita melupakan kunci yang terbukti ampuh untuk menyelesaikan kendala atau permasalahan. Kunci apakah itu? Yaitu kunci ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih yang kondisi susah bagi keadaan kita, entah susah secara finansial atau susah di dalam kondisi-kondisi lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan beri jalan solusi kepada dirinya, memberikan jalan-jalan kemudahan baginya, solusi terbaik dari Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki yang tanpa disangka-sangka, tanpa diduga-duga. Artinya di sini merupakan pernyataan dari Zat yang Maha Kuasa yang memberikan solusi dan memberikan rezeki. Dia menyatakan, "Sungguh aku akan menguji kalian." Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i." Sungguh kami akan menguji kalian. Sungguh kami akan menguji kalian. Minal khaufi wal ju', yaitu dari sedikit ketakutan, wal ju', dan sedikit kelaparan. Allah akan menguji ketika lapar, kekurangan yang mau dimakan, yaitu yaitu ketakutan, takut jabatannya hilang, takut amal atau pekerjaannya hilang, diuji oleh Allah. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat,
Dan Allah juga akan menguji dengan kekurangan harta. Ini yang menjadi permasalahan bagi kita ketika kita kekurangan harta. Allah akan menguji dengan kekurangan harta. Wal anfusih, dan diuji dengan kekurangan jiwa, kekurangan fisik, kekurangan kesehatan. Was samarat, dan diuji dengan kekurangan buah-buahan atau makanan. Wabasyiris sabirin, dan kabarkanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Berarti Allah akan menguji kita manusia itu dengan ujian rasa takut, pekerjaannya hilang, kepercayaannya orang hilang, dan jabatannya hilang, atau diuji dengan kelaparan, yang kadang manusia itu marah ketika waktu lapar, bingung di dalam hidupnya ketika ia lapar, atau diuji dengan permasalahan yang sangat besar ini yang orang-orang sekarang mencari dan fokus kepada harta benda. Allah akan uji dengan kekurangan harta dan kekurangan jiwa, ke IQ, atau kekurangan kecerdasan, kekurangan jiwa, kesehatan, dan kekurangan buah-buahan atau makanan di sawah ladangnya. Entah Allah berikan musibah. Dan ini pernyataan dari Allah yang memberikan ujian kepada kita, bahwasanya kita akan diuji. Dan Allah juga menyatakan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi-solusi dari permasalahan yang ia hadapi, dan Allah akan memberikan rezeki yang tanpa disangka-sangka. Ulama menafsirkan tentang ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu ini makhraja, yaj'al lahu makhraja. Ulama sebagian menafsirkan yaitu min kulli syiddatin wa dhaqa 'alan nas, yaitu Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahan, kesulitan, wadoko, dan kesempitan yang diderita oleh manusia, sehingga dia terbebaskan dari permasalahan dengan diberikan solusi-solusi dan kunci-kuncinya dari permasalahan tersebut. Yang di pihak orang lain ini merasa beratnya dan sulitnya ujian tersebut, tapi tidak bagi orang yang bertakwa. Dan ulama juga menafsirkan di dalam makhraja ini, yaitu sebagian ulama menyebutkan makhraja amma naha anhu, yaitu Allah akan memberikan solusi keluar dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah akan memberikan solusi, yaitu Allah akan memberikan solusi-solusi untuk keluar dari melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya Allah memberikan jalan keluar atau solusi dari kesulitan-kesulitan, penderitaan di dalam rumah tangga atau mencari mata pencarian, tapi Allah juga akan memberikan jalan keluar dari melakukan perkara-perkara yang diharamkan, bahkan tidak sampai menyentuh perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang saya hormati. Di antara kita banyak yang merasa masalahnya telah selesai, padahal tidak di sisi Allah. Mengapa? Karena mereka menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melakukan dosa-dosa kepada Allah, dengan melakukan kesyirikan. Tindakan tersebut justru malah mendatangkan permasalahan yang lebih besar lagi, yang lebih pelik, yang lebih mengerikan, dan berujung kepada kesengsaraan di dunia, terlebih di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku,
maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dalam kondisi buta. Yaitu barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Artinya orang ini ketika mencari solusi-solusi dari permasalahan yang ia hadapi, dia melupakan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menyelesaikan permasalahannya dengan melakukan dosa-dosa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, entah dengan sesuatu yang diharamkan atau bahkan melakukan kesyirikan. Maka apa yang akan terjadi? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan menjalani kehidupan dengan penderitaan. Walaupun permasalahannya selesai, maka ia akan diberikan permasalahan yang lebih sulit lagi, yang bertubi-tubi lagi. Walaupun permasalahannya dia selesai, maka dia akan diberikan permasalahan yang datang secara bertubi-tubi lagi, yang lebih sulit lagi. Mungkin masalah jiwanya selesai, tapi masalah batinnya tidak akan pernah selesai. Dia tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah senang, tidak akan pernah tenang. Mengapa? Karena dia menyelesaikan permasalahan tersebut dengan dosa. Mungkin dia mempunyai segala-galanya, tetapi karena dia menyelesaikan permasalahannya dengan dosa, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sengsara, walaupun dunia berada di tengah-tengahnya. Terus apakah masih cukup di situ? Tidak. Nanti di hari kiamat akan dibangkitkan di dalam kondisi buta. Buta di dunia ini, luar biasa, tidak enak banget, tidak nyaman sekali. Buta di dunia ini yang menjadi rumah besar, indah, dan orang-orang berlomba-lomba. Yang mana orang-orang sekarang ini berlomba-lomba memperbesar rumah, memperindah rumah, memperbesar garasi sepeda, motor atau mobil, dan memperbagus mobil dan membeli mobil yang bagus-bagus, yang mahal-mahal, yang dia berusaha terus-menerus. Karena apa? Karena satu cuma, hanya ingin mendapatkan kenikmatan mata. Kenikmatan mata sehingga orang rela kurang tidur untuk mencari harta, untuk mendapatkan kenikmatan dunia ini yang karenanya, yang karena poinnya itu karena nikmat mata, sehingga terbangunlah gedung-gedung pencakar langit karena kenikmatan mata. Bagaimana kalau mata ini dibudakkan oleh Allah di dunia, padahal hanya puluhan tahun, ada yang ratusan tahun, ada yang lebih 100 tahun, tapi sengsaranya sudah luar biasa. Bagaimana nanti di hari kiamat dia dibangkitkan dalam kondisi buta yang lamanya ribuan tahun. Mereka ketika mendengar itu mereka shock. Mereka berkata kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Tuhanku, mengapa aku dibangkitkan dalam kondisi buta, padahal aku dahulunya adalah orang yang dapat melihat di dunia. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah ketika ayat-ayat kami datang, fanasitaha, kemudian engkau melupakannya. Ketika ayat-ayat kami datang, engkau melupakannya karena sibuk banyak memikirkan dunia ini. Memikirkan kemewahan dunia dan keinginan-keinginan dunia. Engkau melupakan ayat-ayat Allah, perintah-perintah Allah. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini kalian dilupakan oleh Allah. Benar, kalian memang bisa melihat di dunia, bisa mendengar di dunia. Akan tetapi tatkala ketika ayat-ayat Allah datang, perintah-perintah Allah datang, larangan-larangan Allah datang, Anda pura-pura tidak mendengar,
Anda pura-pura tidak melihat, maka pada hari ini Anda dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita di dalam menjalani kehidupan ini harus dilandasi dengan ilmu-ilmu Islam, ilmu-ilmu Islam, agar seluruh transaksi kita yang kita lakukan dan seluruh amaliyah perbuatan yang kita lakukan dan seluruh amal ibadah yang kita kerjakan benar-benar berada di atas petunjuk Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita orang yang Islam diberikan kesehatan, diberikan panjang umur yang barokah, diberikan rezeki yang banyak, diberikan kekuatan untuk melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang saya bisa sampaikan. Semoga ini bisa memotivasi diri kita untuk lebih bertakwa kepada Allah dan lebih berhati-hati di dalam menjalani kehidupan ini, karena kehidupan ini yang kita kerjakan, yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Cukup sekian yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.